Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang pesanan penjualan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang nota penjualan. Kita buka dulu. Oke, di sini sudah ada beberapa data sebelumnya. Tidak masalah, kita bikin yang baru. Kita klik tombol tambah. Lalu kita pilih pelanggannya. Ini sama seperti order penjualan. Ini adalah field-field yang kurang lebih sama. Sini ada cabang, ada keterangan, tanggal, jatuh tempo, nomor faktur, nomor bukti, kemudian sales, pengerjaan, mata uang, dan satu lagi adalah kurir. Kolom ini kita isi kalau kita menggunakan jasa pengiriman. Nah, lalu kita langsung ke data produk. Produknya kita pilih atau kita cari. Misalnya ini bantal Canon, kemudian kita pilih lagi ini ada satuan seperti yang sudah penjelasannya sama seperti penjelasan sebelumnya di pembahasan tentang pesanan penjualan. Lalu untuk item pembayaran ini akan terisi secara otomatis kalau di pengaturan umum. Di sini transaksi tunainya kita isi jual atau jual dan beli. Jadi artinya transaksi tunai ini adalah transaksi yang oleh sistem dibuat pembayaran secara otomatis, yaitu transaksi penjualan dan pembelian. Kalau kita pilih beli berarti yang dibayar otomatis hanya transaksi pembelian. Kalau kita pilih jual, berarti yang dibayar otomatis adalah transaksi penjualan saja. Nah, di sini di pengaturan kita pilih jual dan beli. Artinya, dalam transaksi penjualan dan pembelian ini pembayarannya dilakukan otomatis. Asumsinya bahwa setiap penjualan kita dan setiap pembelian kita kepada pemasok itu memang dibayar secara tunai, tidak tepo. Tetapi kalau antara penjualan dan pembelian tidak ada yang dibayar tunai, maka kita pilih tidak ada di sini. Oke, kita batalkan, tidak usah kita simpan tadi jual dan beli ya, kita tutup. Jadi dengan pengaturan itu maka berpengaruhnya di sini. Jadi karena tadi diisi jual dan beli, maka transaksi penjualan akan dibayar secara otomatis. Akan tetapi di sini bisa kita hapus. Kalau misal faktanya tidak ada pembayaran atau dibayar sebagian, bisa kita edit di sini. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita simpan. Nah, sekarang kita akan membuat penjualan yang berasal dari pesanan penjualan. Nah, coba kita tambahkan. Lalu di sini kita pilih pesanan penjualan yang mau kita kirim produk atau kita buat nota penjualannya. Ini ada order penjualan nomor 1 HO OJ001. Pilih. Nah, begitu kita pilih, maka kolom-kolom isian yang ada di sini menyesuaikan dengan kolom isian yang ada di pesanan penjualan. Jadi ini nama pelanggannya, kemudian cabangnya. Kalau untuk tanggal ini tetap menyesuaikan tanggal hari ini. Ini tidak mengikuti tanggal pesanan penjualan. Sehingga antara pesanan penjualan dengan nota penjualan mempunyai tanggalnya masing-masing. Kemudian untuk produk ini sama dengan yang di order penjualan. Nah, di sini juga ada uang muka sebesar 1 juta rupiah. Coba kita cek ke pesanan penjualannya.
Nah, ini pelanggannya, nama produknya sesuai. Terus di sini ada pembayaran sebesar atau uang muka sebesar 1 juta rupiah. Dan uang muka itu masuk di sini. Masuk sebagai uang muka. Sehingga sisa pembayaran yang belum dilunasi adalah 1.320.700. Nah, jumlah itu otomatis masuk ke dalam kolom pembayaran. Jadi ini caranya membuat nota penjualan yang kita tarik dari order penjualan. Nah, kalau saat penjualan produk yang dikirim tidak sama dengan produk yang dibuat saat pesanan penjualan. Misalnya ini 2 produk, kita cuma kirim 1 produk. Maka ini bisa kita hilangkan, salah satu kita hapus. Atau misal di sini di pesanan ada 10 produk yang dipesan untuk buku tulis, tetapi baru kita kirim 5, maka angkanya nanti bisa kita ubah manual, kuantitinya bisa kita ubah secara manual menjadi 5, seperti itu. Nah, kalau ada salah satu produk yang belum terkirim atau jumlahnya belum lengkap, maka order penjualan ini tetap menggantung, tetap outstanding, jadi belum closing. Tapi kalau semua produknya sudah sama, sudah terkirim semua, baik jenis, baik itemnya maupun kuantitinya, maka pesanan ini akan close. Nah, misal kita hilangkan dulu ini, artinya yang dikirim cuma 1 produk. Lalu kita simpan. Oke. Nah, lalu periode berikutnya kita kirim lagi sisanya. Kita tambah. Kita lihat di sini. Nah, ini masih ada nih ordernya, masih nongol. Kita pilih. Nah, maka yang muncul di sini hanya 1, yaitu buku tulis. Karena ini tidak kita ikut sertakan di dalam pengiriman. Nah, satu lagi yang tadi lupa dijelaskan, bahwa di sini ada kolom gudang. Artinya kita bisa memilih dari gudang mana produk ini dikirim. Dengan catatan gudang yang bersangkutan mempunyai stok yang cukup untuk penjualan. Jadi di dalam Facebook Accounting ini adalah multi gudang. Kita bisa mengirim produk dari gudang manapun saja yang kita mau. Nah, ini tadi adalah sisa dari pesanan penjualan nomor 0001. Kita simpan. Nah, di sini terjadi kesalahan, stok tidak mencukupi, transaksi akan dibatalkan. Jadi seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa Facebook Accounting ini menggunakan sistem non-negative stock. Artinya kuantiti yang kita miliki, artinya kuantiti itu tidak boleh minus. Karena buku ini stoknya 0, lalu di sini kita jual sebanyak 1 pak, di mana 1 pak itu isinya 10, maka sekarang buku tulis menjadi minus 10. Oke. Nah, maka di sini penyimpanan batal dan kita dikembalikan ke layar sebelum. Nah, agar transaksi ini bisa disimpan, maka kita harus memasukkan stok untuk buku tulis dengan jumlah yang lebih besar atau sama dengan yang kita jual. Nah, untuk membuat stok ini kita bisa memasukkan lewat nota pembelian. Jadi saat kita melakukan pembelian, maka stok kita akan bertambah. Atau kalau itu stok lama dan merupakan saldo awal dari stok perusahaan, maka kita bisa memasukkan melalui modul stock object. Nah, anggap aja ini stok baru, kita akan melakukan di pembelian. Nah, sebelumnya kita lihat dulu stok produknya.
untuk buku tulis. Ini buku tulis stoknya 0, HPP-nya juga masih 0. Artinya belum pernah terjadi transaksi pembelian maupun input saldo awal untuk produk buku tulis. Ya, kita lakukan pembelian. Kita tambah PT, misalnya kita beli dari PT Global Abadi, nama produknya buku tulis, bisa piece, bisa pak. Kalau kita menggunakan pak berarti artinya satu pak berisi 10 piece. Misal kita beli 10 pak, harganya masing-masing pak 7.000. Total 70.000, langsung kita lunasi, simpan. Kita lihat stok produknya, refresh. Nah, sekarang buku tulis stoknya sudah menjadi 100 dan HPP-nya 700. Nah, sekarang kita kembali ke, nah di sini tadi tidak bisa kita simpan karena stoknya tidak cukup. Sekarang kita sudah mempunyai stok yang cukup, maka sekarang boleh kita simpan. Oke. Nah, penyimpanan berhasil dan pesanan untuk pelanggan Jamil sudah terkirim semua. Oke, kita lihat data produk sekarang jadi berapa? Dari 100 dijual 10, sekarang sisa 9. Nah, lalu karena pesanan ini sudah dikirim semua, sekarang kita coba lagi. Tambah lagi, kita pilih lagi pesanan yang tadi. Nah, sudah tidak ada. Jadi artinya pesanan ini sudah lunas, sudah close, sehingga tidak muncul lagi di dalam list pilihan order penjual. Oke, demikian tutorial tentang pembuatan nota penjualan, baik yang dibuat secara manual maupun yang ditarik secara otomatis melalui pesanan penjual. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.